panggilannya Dedi. Semangat untuk mengabdi kepada negara terus mengalir di darah pria ini meskipun hidup dalam kekurangan. Dari bayi, dari bayi bawaan lahir. Ini kalau gitu terus kapan mulainya? Udah nggak zaman sore-sore kalau Udah, ya, maaf. capek. Iya. Mendingan soalnya kalau sekarang ini kan udah gak zaman sore-sore Oke. Lu jangan, udah cukup. Lu cukup. Soalnya kalau udah dua, ketiga kalinya biasanya gak lucu. Garing. Oh ya udahlah. Mending di sini. Oke, sekarang kita ketemu lagi nih. Ada aja. Oke. Kita akan bersebar. Bersebar. Kita akan Menyebar. menyebar. Kita berkenalan. 1, 2, 3. Silakan. Ini dari Ibu Majelis Taklim Al-Barokah. Selanjutnya ibu-ibu segar ini, ayo ikuti saya. 1, 2, 1. Mereka datang dari kelompok Sunnah Anindya Depok. Selanjutnya, ini ada ibu-ibu dari Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Petukangan Selatan. Biasanya kalau petukangan bukan cuma pendidikan. Ada tukangnya. Ini gue heran sama orang petukangan. Kenapa? Mata pencariannya kayaknya games deh. Ya benar, Pak. Soalnya berapa kali peserta di sini dari petukangan. Petukangan selatan, utara, barat, timur, barat daya, timur laut. Tepuk tangan dong buat peserta kita. Tapi gue mau nanya dulu. Apa-apa? Ibu, ini kan pendidikan kan, berarti ini mengajar kelas berapa? Ada dari TK. Nah, ini kan yang sekarang lagi heboh itu kan adalah narkoba ya kan. Gimana sih cara ibu mendidik anak-anak yang mungkin dari kecil sampai kelas yang tinggi gitu. Supaya mereka tuh tahu bahwa narkoba itu tuh berbahaya. Apalagi sekarang narkoba udah sampai ke anak-anak juga ya. anak-anak Coba itu dikasih bahaya mic-nya. banget. Mic-nya dikasih. Coba, bisa Bu, gimana cara mensosialisasi dan Untuk anak-anak, sosialisasinya kita kasih pengarahan penyakit yang dideritanya dulu, terus sama dampaknya nanti dengan memakai barang tersebut. Oh gitu, jadi dampak dan akibat-akibatnya dulu disebutkan ya. Terus kita kasih contoh-contoh para pemakai gitu. Iya. Oh, oke. Mudah-mudahan ya langkah-langkah kecil kita bisa menyelamatkan anak bangsa ya. Oke. Beda deh. Bentar, biasanya kan tadi kita dulu, di sini si tinggi besar mana? Nah makanya itu Pak, itu kan Yang imut lucu kan udah ada. Dan lucu udah ada si tinggi besar bongsor itu mana? Gilang masuk. Teman-teman, lihat. Gak ada pahanya semuanya itu, gak ada betis. Gilang kenapa? Kenapa Gilang? Kak, kamu Gilang. demam. Kamu demam sayangku. Kamu demam Kak. Lah terus dia. Aku demam karena bau mulutmu. Oh ya macam. Gilang kenapa? Kalian siapa? Hah? Lola. Ya, dia gak pernah baca tabel dan gak nonton TV, masa gitu aku artis ASEAN. Enggak, lu kenapa? Lu bilang, lu make ya? Ayo make, ngaku, ayo make, ngaku, make. Gak usah ditemenin. Justru kalau yang begini itu butuh teman, temenin dong. Ayo temenin yuk. Ntar kita ke bawah-bawah Gak lagi. apa-apa, ayo Kalau ada temenin. penggerbakan kita ke bawah-bawah. Nanti masukin potemen aja coba. Enak aja lu. Tadi Gilang lu kenapa? Lu mabuk ya? Gilang jangan sedih gitu. Jangan sedih gitu gua lah. nggak sedih, gua lagi mabuk. Oh mabuk. Kenapa sih? Jadi gini ceritanya. Lu kayak Brahma Kumbara lah, gak sebel. Kayak mau ngeluarin tenaga gitu. Serius dong Indri, ini kan
kan teman kita lagi gini. Ada apa Gil? Tadi kan gua nggak bawa mobil sendiri. Terus gua naik angkot. Terus di angkot banyak abang-abang. Terus kok gue gak sedih liat dia? Indri, lu gak punya perasaan. Ya kan kita sebagai teman loh, kayak dia terus. Di angkot banyak abang-abang belum mandi. Terus? Terus keteknya pada bau. Terus mobilnya juga jalannya kesana kesini kesana kesini. Jadi lu mabok? Terus gua mabuk. Karena itu. Jangan pikir lo make. Tapi apa sih? Karena sekarang itu kalau misalnya gayanya begitu biasanya itulah ciri-ciri orang menggunakan narkoba. Iya, kita udah kaget. Lu nggak tahu kan? Tuh ketek abang-abang kayak narkoba. Opa, baunya pahit ya, Pak? Kalau mabok gitu mah makanya. Kalau biar nggak mabok, makanya. Apa sih? Yang tahu dia doang. Aduh. Jadi bukan karena narkoba Gua bukan kan? mabuk gara-gara itu. Bukan karena minum-minuman keras Beda. kan? Kalau itu memang dilarang. Nah. Tapi bagus kalau dia tuh ngobrol sama kita curhat jadi kita tahu nggak Ya. salah prediksi nggak Ya salah. udah Iya, kalau misalnya jangan pengen asal. tahu lebih banyak lagi tentang narkoba bahayanya apa, kita masuk ke Ada Gua pikir dia makin narkoba. Benar, serem. Karena sekarang kan efeknya tuh banyak banget loh. Ya kan kayak misalnya jadinya nggak inget sama orang terdekat dilupain, alias orang kalau bilang tuh lagi kenceng ya kan. Dan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkobanya itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita akan mengundang tamu kita menjadi salah satu duta anti narkoba. Wanita cantik bersuara indah dan karakter manggungnya gue suka, ini dia. IDP. IDP. Percayalah kau sayang, semua itu hanya dalam hayalmu, malah mengganggu di dalam hatimu. Udah. Udah. Cukup. Sabar ya, Cukup. sabar Jangan ya. sampai gue nyanyi, udah cukup. Hari nyanyi. tepuk Gini tangan dong buat cantik-cantik IDP dia. dong. Duta anti narkoba loh, hebat banget. Memang yang duta narkoba nggak boleh cantik. Bukan maksud gue, dia udah berprestasi di dunia musik, udah gitu dia kan berusaha untuk menghibur orang terus supaya orang senang dengan musik, ya kan. Betul. Sekarang jadi duta anti narkoba kan hebat banget. Contoh, makanya dengan Betul. anti narkoba justru jadi berprestasi. Betul. Ya kan? Apa kabar IDP? Alhamdulillah baik. Seger banget kabar? hari ini, baik. Ya biasa pakai gel jadi bikin seger. Thank you. Dia. Oke. Tadi Indri pas ruang make up Indri gini, itu perempuan cantik banget. Itu IDP, oh iya dia penampilannya ganti-ganti mulu ya katanya gitu. Iya kan dia selalu pernah rambut pendek juga, rambut Iya, panjang dulu. juga. Kan keren. Kan rambutnya pendek bondol gitu ya. Iya, benar. Kalau dia mau rambut pendek dicariin fotonya, gue rambut pendek disangkain maling. Gimana sih ceritanya sampai kamu jadi duta anti narkoba itu awalnya seperti apa? Iya awalnya itu jadi aku diangkat sebagai duta anti narkoba itu kan tahun lalu. Jadi mereka itu tuh istilahnya ngelihat kegiatan aku. Karena kegiatan aku kan lebih positif. Selain aku nyanyi juga aku tuh lebih ngalihin kegiatan lebih kayak olahraga. Iya. Juga Sehat aku gitu ya. lebih ke kesehatan sama juga aku ada sebagai duta remaja batik Indonesia juga. Jadi lebih kegiatan seperti itu. Dia banyak banget. Lu ngapain? Kita lagi ngobrol. Lu kenapa mau bangkis? Studio ini kan baru, Ma. Enggak, Studio itu ini baru, biasa. Ma. Ayu Ting Ting aja demam berdarah di sini. Gue bersin-bersin kan normal. Oh iya. Iya, Ting Ting demam berdarah, tapi udah sembuh. Itu kan Ayu Ting Ting sakit gara-gara lu kirim. Santet kali ya. Santet kali Ayu. Oh gitu, jadi selain duta anti narkoba, kamu juga duta batik. Udah remaja batik Indonesia. Gimana Karena sih? kan aku setiap performance kan selalu pakai kain-kain Indonesia dari mulai performance-nya juga gitu. Berarti Sebenarnya begitu kita banyak kalau mau cinta sama budaya sendiri harusnya dari kita sendirinya dulu. Iya, baru kalau bisa bukan kita cintai. ngelasirin kan siapa lagi gitu loh. Bener. Jadi begitu banyak yang mempercayakan hal-hal positif kepada seorang IDP. Ya kan? Berat gak sih rasanya? Enggak sih, aku jalanin aja karena setiap harinya juga kegiatan aku ya seperti itu. Kalau nggak ada kegiatan, ya aku lebih kumpul sama keluarga. Terus kalaupun misalnya mau jalan sama teman-teman aku juga aku biasanya tuh cuma makan ke restoran. Kalau nggak di rumah. Oh, anak rumahan juga. Ada rumahan aku biasanya. Yang aku mau tanya kan ini agak sedikit penting banget adalah menjadi duta anti narkoba. Iya. Pasti kan tugasnya juga nggak gampang. Betul sekali. Paling nggak mensosialisasikan tentang bahaya narkoba sama banyak orang sama masyarakat. Gimana caranya mempelajari bahaya-bahaya narkoba, mempelajari setiap jenis-jenis narkoba supaya pada saat seminar misalnya, Iya. pada saat ngomong itu bisa ditangkap sama para masyarakat gitu. Jadi kebetulan juga di sini aku tuh banyak juga teman-teman yang udah
masih ada yang masih Iya. pakai atau yang udah berhenti juga. Jadi aku di situ juga ngobrol dan aku kasih tahu sama teman-teman aku bahwa bahayanya narkoba karena aku lihat dari gerak-geriknya tuh udah mulai berbeda. Biasanya tuh kalau yang udah kena narkoba yang tadinya baik akhirnya jadi sensitif. Oh gitu, salah satu cirinya itu. Cirinya sensitif, terus kalau ngomong tuh gak nyambung. Gitu, terus mukanya pucet aja kayak gitu. Tapi pada saat dia pakai itu tuh kayaknya tuh yang segar, terus beda aja. Oh jadi Berlebihan malahan berlebihan, ya, bukan seperti biasanya. dan sensitif kayak aku ngomong apa jadinya bawa perasaan. reaksinya gimana? Oke, kan sekarang orang lihatnya katanya artis itu dekat dengan dunia Iya. narkoba. Padahal sekarang kan sudah ancamannya udah menyeluruh kemana-mana banget. Anak-anak kecil, anak Betul. pelajar aja. Sampai Malah ada lebih gampang dapetinnya pelajar-pelajar itu ya. kemarin ada apa lurah aja ada yang ketangkep dia pakai narkoba Iya karena juga. sekarang tuh kayak lebih gampang didapat di mana-mana di daerah-daerah sampai pelosok-pelosok aja. Sekarang aku gak ngerti juga kenapa bisa sampai ke sana gitu. loh. Sedih banget ya. Tapi kita tahan dulu, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang narkoba. Aduh, serem Bagaimana cara mensosialisasikannya juga, jangan kemana-mana. Tapi ada aja. Apa aja ada? Kembali di Yang opening kan gue. Enggak begitu. Lu mau nyanyi-nyanyi aja. Cek, lu mah host magang sih nggak tahu hari-hari. Ih, Dari gua kemarin juga sebel. begitu. Enggak. Lu yang gak rajin Kamis Jumat doang. Gue udah mau ngomong. Emang mereka dulu. Ya enggak, Contoh. masa 2 kali? Contoh. panas aku terbakar panas cintamu panas otakku jadi sangat puas Bali ada aja Lagi, abis itu terus gue ngomong ini. Nah, masa 2 kali? Nggak usah deh, nggak usah. Kembali di Kembali di apa aja ada. Lu juga gak nyambung. Oke, kita masih di ada aja. Udah diam, orang mau syuting, jangan banyak main-main. emang itu tugasnya. Kembali. Oh iya. Kembali dengan Ada aja. dengan IDP selalu. Terus IDP, ini berarti baru 1 tahun jadi duta anti 6 bulan. narkoba. 6 bulan. Baru 6 bulan. Apa aja yang akhir udah lo tahun lakuin IDP? Apa aja yang udah lo lakuin sebagai duta anti narkoba? Kemarin sih sempat mau ada penyuluhan, jadi rencananya itu start kita bulan Maret akan ada penyuluhan ke daerah Bogor. Jadi banyak banget Bogor itu tuh kayak orang yang sudah pernah merasakan narkoba, tetapi di situ mereka sudah berhenti dan kita kayak kasih penyuluhan. Oh gitu. Terus ke sekolah-sekolah juga. Justru harus didekati ya, karena- harus didekati, kita jangan malah menghindar dari mereka, kayak kasih masukan jangan sampai kena narkoba lagi. Kalau sudah pernah make terus berhenti terus make lagi, berarti tandanya kamu bodoh gitu loh. Jatuh ke lubang yang sama. Lubang sama. Jangan gitu lah, masa bodohnya ke Irfan kayak Ah, pasti bodoh, pasti ada ke gue lagi. Aduh. Berarti kamu bodoh. Aduh, Indri. Sama sekolah juga itu penting banget. Kayak kan anak-anak sekolah sekarang itu kan sangat dikhawatirkan sekali dengan Nah, jalur pendidikan narkoba juga. seperti itu. Dan sekarang kan banyak sekali narkoba yang kayak Bentuknya aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh. lucu-lucu Sama kayak kadang-kadang obat katanya. penenang yang disalahgunakan menggunakan kopi seperti itu. Yang Oh, pada oke. akhirnya itu orang itu bisa halusinasi atau Oke. menjadikan suatu apa itu juga bahaya sekali. Nah, ini kan kita udah ngobrol-ngobrol sama duta anti narkoba, ya kan? Kayaknya kita nggak lengkap kalau kita nggak ngobrol sama Kabak Humas BNN. Kita panggil dia Bapak Sumikat Duyanto. Sumirat Wianto. apapun jenismu Halo, Pak. Silakan, Pak. Pak Sumirat bisa aja di sini ada IDP sana Indri dia gini. Di mana Rima pengennya di tengah-tengah. Sehat Tadi Pak. yang dicari yang di tengah. Nah, Apa? apa sih? Yang dicari apa? Apa sih? Apa sih? Ini tisu. Karena Pak Sumirat. Aku sensitif loh kalau dengar-dengar gitu. Tisu, konten keringetan. baru. Pak Sumirat,
Ini dari tadi kita... Bapak Sumikat kan? Pak Sumirat. Bapak Sumirat. Dia bilang Sumikat, Bapak Sumikat. Siapa yang ngomong Sumikat? Lanjut. Hei, maling kira yang maling. Aku halu. Halu ya. Tadi kita kayak gini. ngobrolin tentang betapa negara kita tuh benar-benar terancam dengan adanya narkoba ya Pak ya. Ya, makanya Presiden kan menyatakan darurat narkoba. Darurat narkoba. Kadang-kadang kayaknya ada satu generasi yang sudah sadar nggak sadar sudah Menggunakan. dihantui oleh Ya. narkoba itu sendiri ya Pak ya. Ya, ada 4 juta lebih pecandu narkotika di Indonesia ini. Itu menurut data. Menurut data penelitian BNN dan juga Universitas Indonesia tahun 2011. Itu Dan 2011. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tahun 2015 ini bisa 5 juta lebih. Wow. Itu Kalau seluruh kita Indonesia tidak ya, Pak, berbuat ya? apa-apa, iya seluruh Indonesia. Dan yang mati tiap tahun itu kurang lebih 15.000. Dan itu anehnya, itu kan sudah menjadi contoh nyata ya. Ada yang OD sampai meninggal, ada yang sampai di penjara, rehab dan segala macamnya. Kenapa nggak dijadiin contoh ya orang-orang itu ya? Tetap aja. Ya, disinilah Itu kan contoh nyata banget itu loh. perlunya pemahaman, informasi, edukasi dan komunikasi secara terus-menerus. Termasuk salah satu dengan acara ini. Ya betul. Ini memberikan edukasi, Ya, komunikasi ya. kepada masyarakat secara terus-menerus. Karena jangan sampai perkembangan narkotika yang selama ini, itu mereka bandar juga pinter. Produsen juga pinter. Mereka selalu berkembang setiap hari, bahkan mungkin membuat yang namanya narkotika baru. Dalam Baru bentuk terus ya, Pak, ya? bentuk-bentuk Baru berbeda. terus. Ya, dalam bentuk berbeda dan juga bahan-bahannya berbeda. Kalau kita lihat yang selama ini adalah kita kenal narkotika itu adalah narkotika ganja, Ya. sabu, Ya. Itu yang ekstasi, biasa didengar terus ya, Pak, heroin, ya? kokain. Yang ada sekarang itu di dunia per Maret 2014 kemarin itu sudah ditemukan di dunia 354 jenis narkotika baru. Wow. 354. Bisa kita lihat fotonya ya, Pak, ya, ini, Pak? 354 narkotika baru, betul. Ini modifikasi bermacam-macam lah, mau bentuk pil, mau bentuk kapsul. Makanya sampai Jadi katanya dibentuk-bentuk lucu-lucu supaya orang tertarik anak-anak kali ya, SD Bu. pun sadar nggak sadar mereka sudah menggunakan narkoba karena disangkanya permen gitu kan ya Pak ya? Itulah yang kita harus waspada sebagai orang tua mungkin. Kita harus bisa melihat apa sih yang setiap hari dikonsumsi anak kita, apa sih yang dimainkan atau ditemuin oleh anak kita. Itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, katanya sekarang ini ada ditemukan baru lagi, Pak, bahwa barang yang dipakai itu tidak dapat dideteksi lewat darah, tapi sudah langsung nyampe ke otak. Itu benar ya, Pak ya? Kalau itu kita belum tahu karena dalam pertemuan internasional kemarin tidak dibahas sampai ke sana. Hanya ada 354 jenis narkotika baru dan di Indonesia ditemukan 35 narkotika jenis baru. Wow. Yang saat ini mungkin rame adalah terkait dengan LSD yang gambarnya ini apa bermacam-macam nih, ini. Yang kertas itu ya Pak ya Ya, katanya? dalam bentuk kertas. Tahun kemarin itu BNN menemukan bersama-sama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta itu 100 lembar yang diselundupkan ke Indonesia. Jumlahnya itu 100 lembar itu kalau dipotong-potong karena itu sudah ada garis potongan kurang lebih Kayak setengah perangkok gitu Ya, kan? setengah senti. Itu jumlahnya 160.000 keping. Wow. Baik, 100 Sudah siap lembar. edar itu. Ya, seperti ini. Ini gambar seperti ini nih. Ini setengah senti itu 160.000 keping. Kalau 160.000 keping dipakai bareng ya berarti 160.000 orang. Ya ampun. Dan itu adalah warga negara Hong Kong yang mengambil barangnya di Belanda kemudian Dibawa dimasukkan ke ke Indonesia. Ternyata waktu itu kita menduga yang namanya LSD. Oke. Karena bentuknya lempengan kertas. Begitu kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata sudah dimodifikasi lagi. Bukan LSD Isinya lagi, Pak. bukan LSD lagi, bukan lisergid dietilamid, namun isinya adalah 25-NBOMe-B. Kemudian dalam tidak waktu lama ada seorang anak yang pingsan 2 hari lebih. Hah? Pingsan 2 hari lebih. Karena- Terus anak ini dibawa ke BNN. Sorry, anaknya umur berapa Pak itu Pak? Ya udah dewasa lah. Iya. Udah dewasa, dibawa ke BNN, kemudian setelah di BNN dianalisa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. rumahnya. Oh, di rumahnya. Ternyata ditemukan yang namanya seperti LSD tadi. Sejenis LSD sejenis ya, Pak, ya? kertas itu tadi. Namun setelah dilakukan pengujian, isinya jenisnya sama lagi, 25-NBOMe. Sekarang 25-NBOMe itu sudah ada 3 jenis, ada yang tipe A, ada yang tipe B, dan ada yang tipe C. Banyak banget. Tapi itu tuh Pak, memang kadang-kadang penyampaiannya ini untuk meningkatkan konsentrasi Nah. lah, ini untuk meningkatkan Itu stamina, disalahgunakan obat sebenarnya, kuat. Pak, Yang ya? pasti nanti kalau di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang sana. Itu kita harus waspada.
kalau kita melihat anak kita makan, minum dan sebagainya, informasikan. Jangan pernah makan minum yang tidak ada label atau register dari Kementerian Kesehatan atau Badan POM. Betul. Meskipun itu diberikan oleh temannya, meskipun diberikan oleh sahabatnya. Jangan gampang percaya. Jangan intinya gampang ya, Pak. percaya. Kalau kita gampang percaya ya pasti mudah sekali. Ini dianggap apa namanya? Permen atau apa sebagainya. Aduh, ternyata Ibu serem banget ya Bu ya. narkoba. Nah, Pak, kalau misalnya ibu-ibu ini misalnya masih punya anak-anak yang masih muda, yang masih bersekolah, yang punya pergaulan yang begitu luar biasa. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui, oh ini kayaknya dia make, oh kayaknya dia ada yang aneh. Itu ada ciri-cirinya nggak sih, Pak? Yang pasti Secara fisiknya? akan terjadi perubahan fisik maupun perubahan perilaku. Oke. Namun kalau pemakai-pemakai pertama pasti belum terlihat. Dan yang tahu persis terjadinya perubahan fisik dan perubahan perilaku adalah Bapak Ibu yang selalu berkomunikasi dengan anaknya. Melihat setiap Tapi hari. kalau seperti saya misalkan melihat Mas Irfan, saya nggak pernah lihat. Tahu-tahu lihat gini, oh dianggap misalkan ciri-cirinya ada ngantuan, ada cara bicaranya dan sebagainya. Emang kurang tidur. Kurang tidur gitu. Oh gitu. Ternyata lihat, oh ini ngantuan bukan pakai narkoba, tapi ternyata dia bilang saya kurang tidur. Tugas ronda semalam kali. Jadi yang Tapi, Pak, berkomunikasi setiap hari itu yang bisa mengetahui. Harusnya sebenarnya, sebagai Pak, ya? orang tua, dia adalah yang bertanggung jawab dari Yang Maha Kuasa karena dia yang diberi anak ini. Oke. Yap. Nah ini yang tadi LSD tadi ya Pak namanya kertas itu. Efeknya apa sih Pak kalau misal menggunakan LSD? Kan sekarang lagi heboh tuh kemarin kasus penabrakan itu beruntun itu ya. Jadi kalau kita bicara LSD ini secara umum itu dampaknya adalah halusinogen. Halusinogen itu terjadinya disorientasi ruang dan waktu. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan lagi ruang dan waktu, tinggi, rendah, panjang, lebar, kita dimensi ruang ini nggak ngelihat lagi. Oke. Berarti otak dong yang diserang? Ya, semua narkotika yang diserang adalah otak, kemudian terjadi juga mispersepsi panca indera. Panca indera kita tidak bisa konsentrasi. Misalkan Mas Rifani, lihat nenek-nenek dikira Perempuan cantik. perempuan cantik. Iya benar. Jadi, Lihat nenek-nenek disangka perempuan cantik. Oke nih. Ya nek ya. Iya kek. Nah, sekarang kita akan menantang Bapak. Tolong dicek bintang tamu kita yang satu ini make atau enggak. Kita panggil dia Pam Pam. Jangan duduk. Berdiri tegak Bapak lihat. Pak. Coba. Yang begini kira-kira make Putar, nggak, Pak? putar badan. Putar badan. Oke. Bo, Apa? kalau gue bilang make, Bo. Karena Halu. Bener. Misalkan lantai dansa. Misalkan lantai dansa, ya kan di sini. Halusinasi. Gimana Pak? Bapak? kayaknya nggak Yang pasti- pakai deh. Kayaknya kamu nggak pakai deh. Masa sih? Iya, nggak pakai deh. Bukan itu. Lagi ngomongin narkoba. Silakan duduk. Ditutupin ya duduknya. Takutnya kelihatan. Mau di mana nih? Oh di sini duduknya. Iya. Pam, kita lagi ngomong seru nih Pam. Seru. Lagi ngobrol seru gitu. lu masuk. Ngapain sih, Pam? Saya juga dari belakang ngedengerin, pengen tahu banget Oh, tentang gitu. narkoba tuh apa gitu. Soalnya aneh banget ya kan sekarang katanya banyak banget narkobanya ya. Gue tuh pikirnya gini loh, ini narkoba nggak punya Instagram aja banyak yang beli gitu. Nah, bener. Apalagi banyak Instagram. Thank you sis. Jualannya pakai Instagram. yang pasti mereka sekarang sudah bermain di media sosial. Hah? Beneran, Iya, Pak? iya. Kemarin waktu kita tangkap Ternyata bener. Ternyata bener loh, bener gue ngasal loh. Gimana caranya mereka mereka bisa... kemarin yang kita tangkap di Madiun, Ponorogo sana, itu mereka memperjualbelikan bahkan bukan narkotika, bahan baku narkotikanya. Oh, untuk bikinnya berarti, Pak ya? Untuk bikinnya dan itu diproduk oleh orang Indonesia yang lulusan SMA, dia bisa memproduksi dan menjualnya ke Amerika, Belanda, Norwegia dan juga Australia. Hebat loh bisa Itu ekspor bahan ya. bakunya. Bukan hebat bukan itu. prestasi itu. Tapi Pak, emang Indonesia tuh tampak seperti pasar yang bagus dan juga tempat produksi yang menjanjikan untuk narkoba. Kenapa bisa seperti itu Pak? Apakah hukumnya belum terlalu tajam untuk ditegaskan kepada mereka itu Pak? Kalau kita bicara hukum, undang-undang kita sangat keras dan tegas. Sebenarnya ya, Pak ya. Pada para bandar, produsen, eksportir dan importer, mereka yang kedapatan membawa 5 gram ke atas dapat diancam dengan hukuman mati. Teorinya. Oke. Nyatanya
sudah pada pelaksanaan. Ya Pak, ya Pak. Dan kita tinggal menunggu lagi nih. Tinggal nunggu lagi ya banyak ya. Kemarin juga sudah ada yang yang dihukum mati kan pasti, ya Pak ya? Kemarin waktu kita ada penangkapan bandar besar di Thailand dan kita BNN berkesempatan untuk berkomunikasi di sana, mereka hanya menyampaikan 2 masalah. Bukan masalah hukum, bukan masalah ini. Yang menjadi masalah, Indonesia dianggap sebagai good market atau big market dan juga good price. Jadi harga di Indonesia bagus, marketnya besar. Jadi barang berapa harganya mahal ya Pak ya? Ya, jumlah penduduk kita ada 250 juta. Dan itu merupakan pasar bagi mereka. 4 jutanya adalah sudah pecandu. Dan itulah yang menjadi pasar. Dan inilah sekarang yang program sekarang, keras kepada pengedar yang memang divonis mati ya harus segera dilaksanakan eksekusi. Mereka yang pada pecandu itu harus dilaksanakan rehabilitasi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada, jangan takut kalau anaknya sebagai pecandu. Lapor kepada BNN untuk segera mendapatkan rehabilitasi. Mereka bukan aib dalam keluarga. Mereka adalah orang sakit yang perlu kita rehab. Jangan dianggap memalukan keluarga, tidak. Dia orang sakit, sama dengan orang sakit yang Masuk lainnya. rumah sakit gitu ya Pak ya? Penanganannya pun berbeda. Pemakai di rehab, Pakai di rehab, pengedar, bandar, itu eksportir, baru produsen itu dihukum ya? sehukum yang sekeras-kerasnya dengan maksimal mati. Makasih Pak Sumirat, tepuk tangan dong buat Pak Sumirat. Informasinya sangat banyak, panjang Pak. jelas Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga ini bisa didengar sama semua Ya, pemirsa ya, ya. ada-ada aja, jadi bisa menjadi pembelajaran juga. Ini ya PR kan? untuk kita semuanya ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumirat. Terima kasih Pak Sumirat. Sini Oke. aja dulu Pak. Ya. Karena setelah ini kita akan ngobrol lagi dengan seseorang mudah-mudahan jadi inspirasi. Betul. Inspirasi mengarah ke positif kali Betul, ini. ada duta anti narkoba dan duta anti nasi, betul ya? Anti nasi aja gitu gimana kalau nggak anti nasi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Apa aja ada. Oke. Kok kita jadi sempit banget ya? Pam, situ aja deh Pam. Pindah lagi ya? Nggak boleh. Nah kan Kan lega. Kalau Bapak Pira lega. Oke. Tadi luas-luas aja Duta anti narkoba. Kalau lu sendiri tuh tertarik nggak sih untuk menjadi duta? Duta apapun ya kan kalau yang Atau namanya mau duta. nyari duta. Kalau duta kan itu tugasnya selalu positif ya kan menyalurkan mensosialisasikan sesuatu gitu. Sebenarnya sih pengen aja, tapi nggak ada yang percaya untuk direpresentasiin. Tapi untuk ikut beraksi untuk anti narkoba Sosial, itu bukan pasti. berarti harus jadi duta dulu Iya, ya. benar. Lakukan itu tugas semua orang, ya kan? Nah kalau IDP sendiri sebelum jadi duta juga sudah melakukan hal positif lainnya juga kan? Iya pastinya. Kalau misalnya kayak ada, ya udah yang di sekitar kita dulu aja deh yang hal paling seperti itu dekat, kita harus tetap kasih tahu sama mereka. Iya. Kadang-kadang ngeselin banget, maksudnya dikasih tahu masih aja jengkel kan. Cuman ya memang harus sabar-sabar aja sama mereka. Benar. Tapi yang kalau aku sendiri sih pribadi, yang pasti aku mulai dari diri aku sendiri. Nah. Gitu. Daripada makan narkoba, mendingan kayak aku nih. Apa-apa aku makannya organik. Bo, lu makan organik segini ya, Mak? Beras organik, sayur organik, sampai sampah organik gue makan. Tuh, Dimakan di sampo ya. Mak, organik loh, Mak, itu Mak udah. Kebayang gak kalau nggak organik? Kalau nggak organik, makanya gara-gara organik maka jadi semua. Jadi Kalau daging kan semuanya jadi ya. gemuk. Iya bener-bener. Makanya mulai dari diri sendiri, baru ntar ke orang lain. Ngomong-ngomong, kemarin Miss Universe kan udah selesai tuh. Iya, benar. Angola nggak ikut. Kan udah menang waktu itu. Kangen deh sama papa. Coba-coba kangen deh kakak. Oke. Coba. Miss Universe. Miss Universe. Dari belakang Dari kali belakang Pam. ya. Iya, iya. Angola. Well, please welcome. This is Miss Angola. 21 years old, Angola! Goblok, Lu gak lihat-lihat badan gua gede? Gue kangen. Lagi. Sekali lagi. Kangen. Ini Lagi dia, kita dong. panggil. Beda lagi. Beda negara dong, beda Beda. negara dong. Thailand. Oke, from panggil. Thailand. From Thailand. Hey. 20 years old, Thailand! Sama aja. Lu sama aja. Harusnya yang logatnya beda. Venezuela. Gitu. Oh lagi, ya Allah. Lagi. Senang lagi. Kita panggil, ini dia, Miss Venezuela. 18 years old, Venezuela! Sama aja lu. Cuma beda negara aja doang. Malaysia.
Malaysia. Udah. Malaysia sama aja juga. Tapi kemarin kan Indonesia tuh dapat itu apa? Best kostum. Best kostum nasional dengan stupa Borobudur. Ini pas banget. Ini bukan stupanya, Pak. Jangan ini stupanya beneran. Tapi kita tadi janjikan kita akan menghadirkan seseorang yang mudah-mudahan jadi inspirasi juga. Betul. Bahwa di balik berita-berita miring mengenai Indonesia, narkoba begitu banyak beredar. Tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang patut kita acungi jempol. Betul. Dengan segala kekurangannya dia bisa mendedikasikan diri untuk masyarakat luas. Ya, bukan berarti dengan memiliki kekurangan dia tidak bisa mensosialisasikan sesuatu. Iya. Kan? Konon katanya dia punya cita-cita yang ternyata tidak bisa terwujud cita-citanya. Tapi ada satu cara supaya dia bisa paling tidak melakukan tugas dari cita-citanya tersebut. Langsung saja kita sambut, ini dia Ahmad Julaini dan Ibu Sukini. Hai banget. Ya silakan. Bapak Ahmad Julaini. Oke, nah seperti apa dan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Julaini sehingga kita menghadirkan beliau pada sore hari ini. Ya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebuah cita-cita yang menjadi mimpi, sebagian dapat diwujudkan berkat semangat yang ada di setiap perjalanan. Nama saya Nama abang. panggilannya Dedi. Nama saya Ahmad Junadi, panggilannya Dedi. Semangat untuk mengabdi kepada negara terus mengalir di darah pria ini meskipun hidup dalam kekurangan. Dari bayi, dari kecil. Dari bayi bawaan lahir. Dan sang istrilah yang membantu segalanya di dalam setiap usaha yang dilakukan. Cita-citanya mau jadi polisi, tapi nggak tercapai karena fisik keadaannya Bang Dedi seperti ini, jadi nggak tercapai cita-citanya jadi polisi. Karena itulah ia terus melanjutkan keinginan. Setiap hari ia harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor modifikasi dari pemberian untuk mencari nafkah dari para pengguna jalan yang diatur. Kalau penghasilan itu ya nggak pasti tiap hari. Soalnya kan Bang Dedi pakai itu kan nggak pasti selalu banyak. Jadi kadang yang ngasih, kadang yang enggak. Penghasilannya tiap hari itu ya kadang minimal ya 50. Ya. Pokoknya ngapain kita malas, orang kita nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, maksudnya nggak boleh ngandelin orang tua, nggak boleh ngandelin saudara. Kita berdua itu selalu semangat. Ini luar biasa sekali ya kan, Bapak Ahmad dan Ibu ini hidup hanya berdua ya kan. Tadi yang dibilang bahwa nggak boleh males-malesan, apapun harus dilakukan, tidak boleh menyerah. Tapi menarik sekali bahwa ternyata Bapak Ahmad ini punya cita-cita menjadi polisi. Emang dulu cita-cita jadi polisi Pak Ahmad Junadi? Enggak. Pengennya jadi apa? Apa aja? Ini cita-citanya pengen jadi apa Ibu? Kalau suka bercerita gitu. Sebenarnya dari kecil itu sukanya di pinggir jalan, ya begitu pinggir jalan. Ngatur-ngatur gitu. Iya, iseng ngatur-ngatur lalu lintas. Karena Bang Dedi itu walaupun nggak bisa jalan, tapi sama orang tuanya itu nggak boleh males. Harus tetap berusaha. Tetap walaupun main, walaupun dimanapun yang penting keluar rumah gitu. Jadi nggak boleh cuma di rumah. Iya, aja, Ibu, ya? aturannya orang tuanya. Setelah itu kan jalanan itu kan macet. Nggak ada yang ngatur. Bang Dedi turun
selalu ngatur lalu lintas itu, nggak dipandang panas, nggak dipandang hujan, tetap di pinggir jalan. Hebat sekali. Terus yang memberikan seragam seperti polisi ini siapa? Nah, setelah Bang Dedi selama parkir itu, banyak yang perhatian warga situ, polisi lewat, ada yang memperhatikan ngasih seragam buat Abang Dedi. Jadi lebih semangat lagi, Abang Dedi lebih ngatur lalu lintas Nah, lagi. Bu, Jadi dari manggilnya jam tuh berapa? manggilnya Bang Dedi. Iya. Panggilnya siapa? Bang Dedi. Kalau Bang Dedi manggil istrinya siapa? Mimi. Panggilnya Bang Dedi, yang satunya Mimi. Mungkin habis dari sini bisa dipanggil Pipi. Oke, tapi kalau misalnya aku boleh tanya, kalau misalnya ke jalanan itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Iya. Kalau dari jalanan ke jalanan itu jam 8 pagi, kadang sampai jam 8 malam, semaunya Abang Dedi aja. Oh, Iya. itu di jalanan terus? Dia Iya. nggak pulang dulu atau makan Iya. dan segala macamnya, Bu? Kalau siang pulang makan sebentar, berangkat lagi. Ya. Gitu, nggak mau diem di rumah orangnya. Ya. Gitu. Iya, walaupun minggu, walaupun hujan apa panas nggak mau diem Nah, di Ibu rumah. sendiri ngelihat Bang Dedi gimana nih semangatnya, kan begitu luar biasa. Ada rasa sedih nggak sih? Terus terang Mbak tadi saya masuk ke sini aja, saya tuh kayaknya kepengen nangis. Kenapa? Karena kepengen nangis itu, saya sama Bang Dediku kok masih dihargain orang banyak gitu. Waduh. Salut banget saya bisa masuk ke studio ini. Iya. Jadi begitu. Jadi Justru kita malu melihat Bang Dedi. Bang Dedi dengan ada kekurangannya tapi ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat. Hanya dengan hal kecil mengatur lalu lintas itu susah loh, Bu. itu keinginannya Bang Dedi dari kecil. Jadi walau gimana nggak keinginan ngatur lalu lintas, orang penghasilannya juga dari situ. Iya, iya. Nggak, kalau nggak dari situ nggak dapat penghasilan, Betul. nggak Jadi mungkin makin bangga dong. Alhamdulillah. Makin cinta dong. Ya kita udah jodoh. Katanya Bang Dedi ini romantis banget orangnya ya. Suka bercanda, romantis. Romantisnya kayak gimana sih? Ya romantisnya itu nggak apa ya, misalnya saya sedih apa gitu nggak boleh. Jadi Kalau lagi sedih santai. dipeluk gitu intinya. Mas Irfan bisa aja. Oke, Ibu, aku mau tanya nih, apa bentuk dukungan yang Ibu berikan kepada Bang Dedi? Mungkin ada suatu saat yang lagi sakit, dalam kondisi yang mungkin tidak sehat, tapi masih tetap mau berada di jalanan. Ada nggak sih bentuk dukungan yang mungkin jadi prihatin sendiri, udahlah cukup gitu, selesai? Gitu. Ya saya udah pernah nasihatin kalau sakit, kalau lelah sampai itu saya suruh diem di rumah, istirahat gitu kan, biar saya yang kerja. Tapi Bang Dedi nggak mau, tetap keluar parkir gitu. Itu salah satu bentuk keromantisan dari suami pada istri. Ya, Iya. Gini, kita pengen lihat aksi Bang Dedi dalam mengatur lalu lintas. Ini ceritanya ada truk gandeng nih. Jadi Lagi truk lewat gandeng. nih ceritanya. Ini lagi ini. Gue jadi tergandeng nih ceritanya nih. Ini ceritanya truk gandeng di itu. Coba plit gitu bawa pelitnya nggak? Enggak. Nggak, Bang? nah gini aja, sebelum itu, Truk, sorry ya truk. sebelum itu saya ini ada yang menarik juga. Kalau Ibu sendiri pekerjaannya apa, Bu? Kalau saya bantu suami saya pekerjaan nyuci gosok. Nyuci gosok. Iya. Supaya kita berdua adil, sama-sama nyari Sama-sama rezeki. jadi uang. Iya. Kalau saya boleh tahu, maaf banget muka Ibu kenapa? Dulu saya sebelum dulu itu tahun 2092 kebakar waktu kerja di warteg. Oh sempat kerja di warteg. Iya. Terus kebakar, Iya. korban meledak gitu Bu. Iya, langsung keluar api dari muka. Semuka-muka Bu. Iya. Tangan juga kena. Iya kena. Nah jadi saya milih Bang Dedi itu karena sama-sama kekurangan. Saya kekurangan fisik, Bang Dedi kekurangan fisik. Jadi saling terima gitu, saling sayang gitu. Menerima apa adanya ya, Bu ya? Iya. Sudah berapa tahun menikah? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Berduaan terus di rumah. Iya. Sama ibunya Bang Dedi. Iya. Wah, seneng ya. Ibu, ada yang mau diungkapin nggak rasa cintanya Ibu sama Bang Dedi? Coba silakan. Iya. Masa sampai itu. Apa-apa, biar kita bisa lihat semuanya. Supaya ini kan bisa menjadi contoh anak-anak sekarang kan iya. mungkin pada cuek-cuek aja, bukan berarti kalau misalnya berdua ini kan romantis jadi bisa contoh juga. Atau bisa diungkapkan dengan lagu Daddy, you know how much. Itu apa jadi?
Ada kan mungkin Bang Deddy. rasa bangganya, rasa Tuh ya respect-nya. Ahmad Junaidi, iya panggilannya Dedi. Cuco. Oke. Gimana ada yang mungkin apa ungkapan yang ingin disampaikan pada Bang Deddy kan selama ini sudah 6 tahun hidup makasih, bersama. Luar biasa perjuangannya. Silakan. Bang Deddy, saya terima kasih banyak ya. Bang Deddy udah mau terima saya apa adanya. Udah sayang sama saya. Terima kasih ya Bang. Iya, Bang Deddy. Jangan. Malu Cil. Ini romantis banget. Pam-pam kenapa nangis sih? Enggak, ini ada yang menarik. Kenapa? Pam-pam sedih melihat. Kenapa? Apa yang Pam-pam bisa sampaikan juga? Terharu aja gitu maksudnya. Benar kata A tadi gitu. Sometimes kita ngerasa semuanya berkurangan gitu, tapi nggak pernah ngerasa ada yang lebih survive dari kita gitu. Jadi ini pelajaran banget buat aku untuk Iya, hari ini. menjadi orang bersyukur Lebih ya. bersyukur sama apa yang kita punya itu. Ya. Tuh, Tapi- hebat nih Bang Deddy. Kehadiran Bang Deddy itu membuka mata kita bahwa kita jangan pernah merasa banyak Puas masalah, ya. banyak kekurangan, lebih banyak masalahnya, lebih banyak kekurangan, tapi tetap semangat. Contohnya Bang Deddy. Ya, Bang Jalanin Deddy. aja apa adanya. Betul. Yang penting itu kalau dijalanin lewat dengan hati, dijalanin dengan tulus, dengan ikhlas, semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Intinya mereka sesusah apapun mereka tetap happy loh ngejalaninnya, kan hebat banget. Luar biasa. Masih mau tetap ke jalanan Bang? Masih tetap mau mengatur lalu lintas? Ya masih. Iya, emang itu hobinya. Hebat banget. Nanti kalau masih nggak di jalanan buat bayar kontrakan buat sehari-harinya. Nah, apa? itu kan Sehari-hari dapat nggak berapa, itu. Bu? Nah itu nggak tentu tuh. Iya. Paling sedikit Pernah dapat dapat berapa berapa? sih kalau pulang? Paling sedikit itu 50.000 Itu dari pagi sampai sore. Apa Nunggu malam? orang ngasih sampai Iya, malam. Iya. Ya ada yang ngasih 500, 1.000, 2.000 dikumpulin sampai rumah dihitung sama saya, dikasih tahu gitu. Ini mah dapat saya penghasilan saya selama sehari ini, jadi dihitung bareng berdua. Ih, gitu. serunya. Terus pernah ada ini nggak yang ngasih tiba-tiba besar banget uangnya? Pernah nggak ada pengalaman gitu? Pernah tapi jarang. Jarang. Iya. Berapa pernah? Ya paling ya 200, 100.000. 150 gitu. hebat. Iya. Tapi pernah dapat cibiran juga nggak sih Bu dari tetangga-tetangga mungkin yang dia hanya melihat bisa kerja apa sih, tapi dia tidak melihat usahanya yang begitu besar. Nggak pernah Mbak. Justru tetangga itu suka bantu sama Bang Deddy sama kita gitu. Apa kita kesulitan misalnya Bang Deddy motor yang nyerempet orang. Terus ya Bang ya suka direcokin anak muda gitu, tetangga Belain. pasti bantu belain gitu, iya. Tuh. Karena ternyata banyak juga yang sayang sama Pak Deddy kan. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau IDP sendiri ngeliatnya gimana IDP? Luar biasa banget pasangannya. Jadi malu sendiri Iya, ya. saling melengkapi. Jadi ya kita yang masih muda-muda juga harus semangat banget dan banyak-banyak bersyukur itu sih intinya. Jangan selalu melihat ke atas. Betul. Dan gitu. dalam hal percintaan juga Luar ada biasa romantis loh. inspirasinya juga. Makanya yang udah punya pasangan tuh harus makin romantis gitu. Berbicara mengenai pasangan langsung berkaca-kaca kok ide. Kalau untuk Saya punya pasangan kayak pengen banget romantis gitu ya. kalau Pam-Pam pasangannya romantis. Enggak. Romantis juga ya pasti. Romantis. Tahu deh. Nah, ini apa lagi Kak? Ini kan kata ada yang mau nanti ada yang mau katanya sesuatu ini akan disampaikan. ada Tantangan. permainan nih. Betul. Kita main ya sama Ibu sama Bang Deddy juga. Ya. Permainan. Sama Mimi Pipi, udah kan Oh, iya, diganti. iya, iya. Ah, bisa ganti nama. Panggilnya ini. Anggapannya ini adalah Saiful Jamil dan Dewi Persik. Udah nggak bareng. Cie, 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 cie. Kita akan bermain. Nanti akan ada permainan. Mudah-mudahan Bang Deddy dan Mimi Cie, 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 cie. bisa bawa hadiah pada hari ini di Ada-Ada aja ya. Ya karena Amin, kita nanti ya. akan ada segmen berbagi. Nah, Dan mudah-mudahan begitu. apa yang kita kasih bisa bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada-Ada aja. Apa aja ada. Mana yang paling terdekat harganya? Baik. Ya, kita akan melihat kira-kira kalau ini embernya Oh, berapa ini. ya harganya ya. Kemudian Sini, ada sini, telur sini. dan lain-lain. Ini dari DP Dancer, silakan dimasukkan berapa struknya. Waduh,
Wih, gede banget. Ya, emang sekarang begini kalau ke minimarket, A. Oke. Nanya segini. LS Elita tuh apa? Gak usah dibaca totalnya aja. Ember A itu A. Totalnya adalah 236.800 rupiah. Berapa? Itu berapa tadi? Berapa, Bu? Ya, berarti yang paling dekat adalah dia. Sebentar. Ternyata yang benar adalah yang belakangnya pakai tulisan 1000. Ya, berarti yang paling mendekati adalah yang ujung sana. Ya, itu ya Bu ya. Silakan Ibu. Karena tadi saya sudah bilang kalau itu Itu 300 rupiah. Polisi kayak gitu Indri. Udah ngomong, Boleh tapi- salah, Ya, udah itu ngomong. jadi 145 rupiah. Tadi Gilang udah sampein Ya. kalau nulisnya itu kalau 300 ya 300.000. Iya, ya. Jadi pemenangnya Bapak udah dapet duitnya. Oke, yuk perwakilannya. Silakan. Ibu. Iya bener. Bener tawa. Dan Ibu ini mendapatkan hadiah 500.000 ya, Kak? Iya Kak. Wow. Ayo Bu maju ke depan berdua. Oh, 2 orang. Ini juga buat telur rumah gue. Gue butuh. Gue butuhin. Danu simpen Danu. Ini buat di rumah gua, Kak. Baik kalau begitu silakan. Dan karena berhasil menjawab dengan benar maka mendapatkan 500.000 rupiah. Biarin di sini, A. Biarin. Banyak gaya sih. Baik. Jadi, Ya. Tata. Bagaimanakah cara bermainnya? Ya. Jadi permainannya adalah Ya. ibu-ibu ini disuruh ngejepret ini kalengnya, Pak. Ya betul. Jadi begini. Sampai dia terjatuh ya. Alah, kok tanganku sih kejepret. Ini jagonya nih ibu-ibu jepret nih. Ya, jadi Anaknya ini bandel. sudah ada karet gelang ya pemirsa ya. Kemudian sudah tersedia kaleng soft drink yang kosong. Jadi permainannya seperti apa kata Miss Sosialita tadi hanya harus menjepret ya Bu ya. Tapi dari jarak tertentu. Nah, dari sini, Bu. Lu cuma nggak bisa. Nggak bisa. Iya, iya. Dia tahu banget mana yang mau dicepret. Ya betul. Jadi satu kalengnya itu seharga 100.000 rupiah. Oh, oke. Kalau berhasil 10-10-nya berarti mendapatkan 1 juta rupiah. Oke. Ya, dari sini ya Bu ya. Jaraknya dari sini nih. Berdiri di sini Bu ya. Berdiri tempat aku. Oke? Nggak boleh tangannya ngelewatin meja ini. Nggak boleh begini. Ya? Oke. Apalagi begini. Nggak boleh ya Bu ya. Susah Oke. tahu. Bisa pakai 2 karet, A. Pakai 2 karet. Tapi kalau gini boleh nggak? Nggak boleh. Yuk. Dia suka ngaco ya. Berapa Saya lama? ngajarin curang. Ya udah kalau gitu pakai 2 karet. Ya. Boleh. Tiga Lebih dari boleh. satu. Nah, Ibu ya. Oke, siap Ibu. Siap ya. Pakai mangkoknya boleh Ingat Bu, nggak? tangannya nggak boleh lewat sini ya Bu ya. Nih saya jagain di sini. Oke, baik. Semangatnya tepuk tangan. Ayo dong. Baik, belum. 1, 2, 3. Ibu nggak boleh lewatin ini ya Bu. Iya. 1. Jago. 2. Amin. Ya, boleh. Yeay! Bawahnya Bu. Yeay! Lagi Bu. Lagi Bu. Pakai mangkoknya Bu. Wih, jago banget ibunya. Masih kena, Bu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibu diam aja. Ibu, Hitung dulu ya. ya nanti ya. Ibu ini jago banget. Ya kan? Beberapa kali menjatuhkan kalengnya. Berarti kalau anak bandel diserpet aja pakai ini ya Bu ya. Jago. Bu, permisi pinjam gini. Coba Gilang diam aja. Kalau pengen tahu kekuatannya gini Bu.
Coba Bu, sebut satu. Diam Gilang. Ibu. Kan paling tebal mukanya. Gilang. Si Ama. Gilang diam. Ya 1, 2. Nggak kena, itu nggak kena. Nggak apa-apa. Belum apa-apa. Si Ama apaan sih? Ya udah kalau gitu kita hitung. Itu diikir kan? Ya. Oke. Ini ada 1, 2, hitung semua. 3, 4, 6, 7, 8. Jadi berapa? 800.000 rupiah. Dan yang tadi berapa? Ibu tadi dapat berapa, Bu? Ibu dapat 500.000 rupiah. Jadi sama dengan 1,3. Tambah tadi sebelumnya dapat berapa? 1,5. Jadi 2,8